kita harus mau divaksin. Karena apa? Dengan vaksin itu untuk mencegah ya, berkembangnya virus corona, untuk mencegah berkembangnya virus-virus lain yang ada di dalam tubuh manusia. Bagi mereka yang belum paham, bagi mereka para jamaah, kaum muslimin, muslimat, atau seluruh penduduk rakyat Indonesia yang belum memahami, hendaklah bertanya kepada ahlinya, kepada dokter yang ahli medis, kepada kiai yang tahu tentang hukum ya. Kalau Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin itu adalah halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita bertemu kembali dalam acara yang serupa. Pada hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan para jamaah yang ada di masjid ketika saya melaksanakan tugas dakwah secara virtual. Ada dari jamaah Masjid Polda Jawa Tengah, ada dari jamaah Polda Bali, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat. Kenapa jamaah-jamaah dari Polda saya sebutkan? Karena jamaah kita kebanyakan adalah dari Polri ya. Ada juga dari TNI, ada juga dari PNS atau ASN. Ada juga dari swasta, kaum santri. Ada juga dari bapak-bapak, ibu-ibu dari asuransi syariah, ada juga dari bank syariah, ada juga dari berbagai kalangan. Semuanya ini banyak bertanya tentang vaksin. Saudara-saudara sekalian, pemerintah tidak mungkin akan membinasakan rakyatnya. Jadi maaf, sekali lagi pemerintah sangat berhati-hati. Apalagi pemerintah kita, Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dengan wakil presidennya adalah seorang kiai, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Suriah PBNU, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yang baru saja diganti ya. Jadi nggak akan, saya yakin, percayalah, masyarakat, para jamaah, para dai, kepada anggota TNI Polri, termasuk adalah para petani, pedagang, para pengasuh pondok pesantren, panti asuhan, dan dimanapun kita berada di seluruh Indonesia, mari kita beranikan diri dan kita yakini. Karena apa? Al yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu harus mengalahkan dari seluruh keraguan. Dan kalau kita yakin, insya Allah kita semuanya dalam hadis qudsi Allah menyampaikan bahwa ana ma'adhoni abdibi. Kalau prasangka hambanya Allah ini, kita manusia, para jamaah, para remaja, kaum muslimin, yakin bahwa vaksin itu adalah baik, maka keraguan harus kita tinggalkan. Kita harus mau divaksin. Karena apa? Dengan vaksin itu untuk mencegah ya, berkembangnya virus corona, untuk mencegah berkembangnya virus-virus lain yang ada di dalam tubuh manusia. Bagi mereka yang belum paham, bagi mereka para jamaah, kaum muslimin, muslimat, atau seluruh penduduk rakyat Indonesia yang belum memahami, hendaklah bertanya kepada ahlinya, kepada dokter yang ahli medis, kepada kiai yang tahu tentang hukum ya. Kalau Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin itu adalah halal. Oleh karena itu sudah ditanggung oleh Majelis Ulama, oleh para kiai. Kalau para santri didatangi untuk divaksin, asalkan vaksinnya itu resmi, datang dari Dinas Kesehatan dengan perintah atau surat lengkap, bukan datang jam 3 malam kemudian santri disuruh vaksin tetapi tidak ada surat tugas, ya jangan mau ya, itu bahaya. Atau mungkin ada yang mengaku-ngaku ya, mengaku-ngaku seorang medis tetapi tidak membawa surat tugas. Ini juga harus kita berhati-hati. Jadi umat muslim ini sebenarnya saya yakin
tidak ada keraguan kalau ulamanya sudah memberikan contoh dan ulamanya itu sudah melakukan vaksin. Kepada para ulama, kepada para dai, saya berharap untuk memberikan contoh teladan kepada umat kita, jamaah kita, supaya tidak ada keraguan untuk melakukan vaksin, yaitu vaksin corona ya. Vaksin ini oleh pemerintah ya, selain mempunyai produk sendiri, juga impor dari negara lain dan sudah diteliti oleh ahlinya. Jadi jangan sampai isu-isu yang berkembang, wah bahaya itu vaksin dari babi, itu vaksin haram, itu vaksin akan membunuh umat manusia, khususnya umat muslim. Nah ini fitnah-fitnah yang tidak benar, itu kita waspadai. Andaikan setelah diteliti dan ternyata itu ada yang benar, kita harus berani mengatakan kita tidak mau vaksin. Tetapi setelah diteliti oleh majelis ulama, oleh ahlinya, sampai saat ini vaksin itu adalah halal dan vaksin itu adalah penting untuk tubuh kita. Saya yakin umat muslim ya, kalau orang Jawa Timur ya khususnya, ini sudah menguatkan imunnya ya. Katanya, oh saya sudah kuat imun saya sudah minum daunan yang direbus, yaitu daun sirih, kemudian dicampur dengan kunyit putih atau kunyit kuning, jahe, kemudian sirih. Setelah itu diiris-iris ya, kemudian artinya dikupas, dibersihkan, kemudian direbus sampai mendidih, kemudian airnya dituang ke dalam botol, boleh langsung diminum dengan dicampur air dingin atau didinginkan lebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setiap minum setengah gelas dicampur air panas sehingga penuh dan hangat. Itu adalah untuk menguatkan imun. Selain agar kita juga makan madu atau minum madu ya, minum madu itu sehat. Nah, kalau di madu lah itu kadang-kadang nggak sehat. Nah, oleh karena itu jangan mau di madu, bapak ya, ibu-ibu ya. Kalau makan madu, diajak makan madu sama suami silahkan, asalkan tidak di madu. Nah, saya setuju pendapat ibu-ibu, tidak akan mau di madu. Nah, gitu. Kalau diracun bu, wah apalagi diracun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Lah, ambil madunya bu ya, ambil madunya, tapi jangan mau di madu. Baiklah bapak ibu sekalian, berbicara tentang virus yang saya sampaikan tadi, ini penting kepada para santri ya, supaya santri-santri itu sehat. Nggak mungkinlah negara ini akan menghancurkan rakyatnya. Yang jelas negara ini ingin membangun, bangunlah manusianya seutuhnya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia yang besar ini. Saudara-saudara sekalian, paham ya, para santri, nanti para kiainya, para ustadznya, para dai-nya ini harus menyampaikan ya, menyampaikan, dan harus kita ibda' binafsik, memulai dari diri kita. Bagaimana rakyat kita mau kalau pemimpinnya tidak mau vaksin? Bagaimana santri mau kalau kiainya nggak mau vaksin? Bagaimana jamaahnya mau kalau dai-nya? Nah ini khususnya para dai muda, saya anjurkan, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia menyerukan bahwa vaksin itu halal ya, asalkan dilakukan oleh orang yang punya tugas dari Kementerian Kesehatan dan oleh seorang yang benar-benar mendapatkan tugas untuk memvaksin itu. Jadi jangan diterima kalau tidak ada tugas resmi. Nah, mungkin ada selundupan yang disuntikan bukan vaksin tapi racun. Nah ini yang disuntikan bukan vaksin tapi ini akan menambah penyakit. Nah ini bahaya. Saudara-saudara sekalian, ada masyarakat yang berpendapat, sudahlah nggak usah kalau sakit ke dokter karena nanti dikoronakan. Wah jangan, pemahaman itu keliru. Kalau sakit ya jangan ke dukun, kalau sakit ke dokter atau tanya kepada ahlinya. Nah, kalau tanya kiai dikasih obatnya dengan doa, mungkin dengan ramuan-ramuan tradisional, itu bukan dukun. Nah, lain antara tabib dengan dukun. Nah, kalau dukun itu idune rukun. Wah, idune rukun, wah malah kelomoh, malah kotor karena kena ludah. Nah ini jangan sampai kena barokah lah. Barokah itu Islam itu bersih ya. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau berdoa gelasnya nggak usah dibuka,
botolnya nggak usah dibuka, kita bacakan sholawat, kita bacakan doa, ya sudah. Doa itu kan masuk walaupun ditutup, ya jangan dibuka malah kena ludahnya, malah kena corona nanti ya. Ya kalau komunitas Rondo Mempesona, corona itu penyakit yang mematikan katanya dan maha dahsyat. Nah ini oleh karena itu mari hindari corona, ya hindari virus, segala virus yang menyebabkan sakit, ya. Tapi jangan lupa, yang buat corona, yang membuat penyakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Nah, ingat Bapak Ibu, seorang mukasafah, ya ini cerita sedikit. Seorang mukasafah itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, seorang waliullah yang bisa berbicara dengan makhluk yang kita semua tidak semua bisa, yang bisa melihat makhluk lain yang orang umum kadang-kadang tidak bisa melihat. Nah ini, seorang mukasafah itu berpapasan dengan segerombolan virus, katakanlah itu virus corona. Ini cerita ini dari Kiai Khudori, ya Gus Dur, bukan Gus Abdurrahman, tapi Abdurrahman Khudori, putranya namanya Gus Yusuf. Nah Gus Yusuf itu sering menyampaikan juga, itu juga bersumber dari abahnya dan ini dari kitab. Nah, seorang mukasafah itu berpapasan dengan segerombolan virus. Nah, sebutlah namanya virus corona. Nah, mau kemana, nah? Mau ke Damaskus. Untuk apa? Untuk menguji umat di sana, rakyat di sana. Loh, diuji apa? Virus. Oh, virus corona. Iya. Yang mati berapa? 1000. Banyak sekali. Iya. Kemudian segerombolan virus itu berangkatlah ke Damaskus. Dan ternyata di sana yang mati bukan 1000, tetapi yang mati adalah 50.000. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para remaja, yang mati berapa? 50.000. Segerombolan virus itu kemudian pulang berpapasan lagi dengan mukasafah, dengan waliullah tadi. Loh, nah corona sudah pulang. Oh ya, sudah mukasafah, sudah waliullah. Loh, yang mati berapa? 50.000. Loh kenapa? Katanya 1000. Iya, yang kena virus itu 1000, yang ketakutan 50.000. 40.000. Berapa? 49.000. Maaf. Yang kena virus itu 1000, yang ketakutan 49.000. Jadi 50.000 yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu takut apa yang disampaikan oleh dokter, seorang ulama, ya, Ibnu Sina. Dokter Ibnu Sina itu ulama besar. Al-wahmu nisfudda. Nah ini, al-wahmu nisfudda. Ketenangan jiwa, ketenangan itu separuh dari obat. Nah, separuh dari obat. Karena apa? Wal idmanu nisfuddawa. Nah ini, maaf ya. Separuh dari obat itu ketenangan. Sedangkan kegelisahan itu adalah separuh dari penyakit. Nah, oleh karena itu kalau kulolan panjenengan sedang sakit, ya tenangkan diri kita. Jangan punya rasa takut yang berkelebihan. Apalagi corona. Corona ini makhluk kecil yang takut dengan air, yang takut dengan sabun. Berarti kita harus bersih, tangan kita harus kita cuci pakai sabun, pakai masker. 5 kali sehari kita ambil air wudhu, berarti kita kena air. Sehingga umat muslim kalau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan cuci tangan pakai sabun, kita berjalan kemana pakai masker, menghindari gerombolan atau berdekatan dengan banyak orang, menjaga jarak, ya, insya Allah kita terhindar dari virus corona. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan Ibnu Sina itu betul, bahwa kegelisahan itu adalah sumbernya penyakit. Nah, kalau panjenengan gelisah itu gampang kena penyakit. Jangan gelisah. Bagaimana supaya tidak gelisah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Baca Quran, baca sholawat, baca zikir, tenang, ya. Nggak duit akeh, ingat kita pernah punya uang. Lagi banyak uang, ingat kita pernah nggak punya uang. Sehingga apa? Terobati. Baru nggak punya uang seminggu saja gelisah, kemudian ngambil atau mencuri, ini nggak bener. Nah, ingat sekali lagi, di saat kita nggak punya uang, ingat kita pernah banyak uang. Dan ketika kita banyak uang, ingat kita pernah susah nggak punya uang. Sehingga kita simpan, kita tabung. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Marilah kita gemar berderma. Berderma pada saat ini memang membagi masker.
berderma pada saat ini mungkin kita dengan membagi masker. Masker kita bagi ya, tingkatkan imun, kita bagi madu, kita bagi lagi apa adalah obat-obat ya, obat-obatan untuk menaikkan imun. Sekali lagi kita yang dipesankan oleh Rasulullah adalah untuk makan madu itu kita makan madu ya, sehari minimal 2 kali, pagi bangun pagi, kemudian menjelang tidur kita minum madu. Nah, Bapak Ibu, kalau Dewan Pengurus Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia ya punya PT Bumi Bintang Sholawat itu memproduksi madu bawang lanang. Nah, madu bawang lanang ini dikemas ya, difermentasi antara madu dan bawang dengan madu asli, dibacain sholawat, dikupas dengan sholawat, kemudian direndam dengan madu selama 40 hari. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol. Satu botol itu berisi kurang lebih 50 biji, dan itu adalah untuk menaikkan imun. Selain untuk menjaga vitalitas kaum pria, juga untuk mencegah dari segala penyakit kanker untuk ibu-ibu, segala penyakit kanker, bibit-bibit kanker yang ada di dalam tubuh. Insya Allah, selain menghaluskan kulit, menjaga perawatan kulit baik, dan ini telah terbukti teruji, walaupun ini adalah sebagai obat tradisional atau orang mengatakan ini herbal ya. Saya pernah ya, ini sudah ada depkesnya, sudah diurus resmi. Nah, kalau Bapak Ibu mau umroh, kalau mengikuti dengan travel saya, biasanya saya kasih 1 botol gratis karena sudah terbayar ketika membayar umroh itu ya. Kemudian untuk jamaah haji, sebetulnya kemarin akan saya sampaikan kepada Menteri Agama, dan Menteri Agama waktu itu sudah memberikan respon, tapi setelah itu Menteri Agamanya diganti ya, nanti akan kita ajukan lagi. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia punya banyak ya kreasi-kreasi ekonomi ya. Karena apa? Dakwah dan ekonomi itu adalah tujuan utama kita, karena para juru dakwah ini sebenarnya bukan untuk cari amplop, bukan cari uang, tapi ma'isyah itu dengan bekerja. Kita dakwah itu adalah tugas yang mulia, bukan kita jualan ayat atau kita datang karena dijemput dan pulang diantar, pulang dikasih amplop. Bukan tujuan dakwah seperti itu. Biasanya kalau kiai-kiai, ustadz-ustadz yang tujuannya seperti itu, biasanya kaya di dunia, tapi nanti umatnya masuk surga, kiai dan ustadznya nanti parkir dulu. Loh, tujuanmu salah. Nah ini mudah-mudahan tidak benar, ini guyon saya saja. Kalau artis dijemput dengan Mercy dan kemudian dibayar dengan dolar atau dengan jutaan, ratusan juta, kalau ustadz dijemput dengan cherry yang banyak gundul, ustadz juga manusia, masih dibutuhkan banyak jamaah, kemudian cerinya mogok dan kemudian ustadznya kehujanan, akhirnya batuk pilek. Nah, akhirnya ustadz besoknya jadwalnya nggak bisa dakwah gara-gara dijemput dengan ceri yang sudah gundul banyak. Oleh karena itu kalau jemput ustadz ya, kalau nggak Mercy ya mobil Corolla nggak apa-apa, yang banyak bagus, yang sopirnya sehat. Karena apa? Supaya ustadz itu juga bisa berkualitas dalam dakwahnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari channel saya, Abdullah Fakih. Semoga dengan channel baru saya ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.